Selamat malam, Oma Opa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari Pelkat PKLU GPIB. Perkenalkan, nama saya Tin Huai dari GPIB Peniel, Surabaya. Kita berjumpa kembali dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Untuk itu, sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami lewat Dewan PKLU GPIB, sehingga kami, Oma Opa, Ibu Bapa PKLU boleh bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga sebentar bila mana kami baca dan kami renungkan akan firman-Mu, kami boleh mengerti kehendak-Mu ya Bapa, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang ada di dalam surga, berfirman-Lah, karena anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-19a. Yang demikian bunyinya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga
seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kini kita akan membaca renungan singkatnya dari Sabda Bina Umat yang diberi judul Belajar Melalui Penderitaan. Bapak Ibu, setiap orang dibentuk oleh proses hidup yang tidak mudah, penuh rintangan dan penderitaan. Hal proses inilah yang bisa menggambarkan apa yang sedang dialami Saulus dan yang akan dirasakannya kemudian. Dikatakan sedang karena saat itu ia mengalami buta, harus dituntun 3 hari tidak makan dan tidak minum. Disebut akan karena firman Tuhan berkata, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Semua pengalaman itu membentuk proses iman Saulus yang lahir sebagai manusia baru, yaitu alat pilihan Tuhan. Seorang manusia pelayan yang dipersiapkan untuk panggilan dan pengutusan kepada bangsa-bangsa lain. Dalam formasi iman Ignatian, Saint Ignatius dari Loyola, proses ini disebut learn through suffering atau belajar melalui penderitaan. Salah satu bagian penting dari kisah pertobatan Saulus adalah perubahan persepsi. Persepsi artinya sikap dan pandangan orang lain ke atas kata-kata dan tindakan seseorang. Hal baik akan membangkitkan persepsi yang baik, sebaliknya hal buruk akan memunculkan persepsi yang buruk. Ananias adalah seorang yang sadar tentang kekuatan persepsi yang ditimbulkan oleh Saulus. Ini wajar karena ia adalah saksi dari suasana teror dan drama ketakutan yang ditimbulkan oleh nama Saulus yang terjadi di mana-mana. Namun, Ananias tunduk kepada otoritas ilahi. Persepsi buruknya pun berubah ke atas Saulus. Bapak Ibu, proses yang sama, belajar melalui penderitaan, dialami oleh setiap orang percaya. Berbagai pengalaman pahit, kegagalan, frustrasi, kehilangan harapan adalah episode dari formasi iman yang panjang, melelahkan, dan menggelisahkan. Dan kacamata iman, semua itu dilewati sebagai sarana belajar tentang arti taat dan berharap hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Ya Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang diberikan oleh Dewan PKLU ya Tuhan, sehingga baik pagi maupun malam hari kami oma opa dan yang lain-lainnya ya Tuhan boleh dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kiranya firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, terutama dalam hati dan pikiran kami, oma, opa, ibu, bapak ya Tuhan, yang sudah lanjut usia ini ya Tuhan, agar kami boleh dapat menerima akan firman yang Kau berikan pada malam hari ini bagi kami, untuk kami dapat melanjutkan akan hidup kami selanjutnya, hari demi hari bersama-Mu ya Bapa. Bapa yang ada dalam surga, untuk itu kami tetap menyerahkan akan Dewan PKLU GPIB ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam tugas pelayanan mereka selanjutnya ya Bapa. Dan Bapa, kami juga menyerahkan akan pemerintah, bangsa, dan negara kami. Bapa, banyak hal yang terjadi dalam negara kami akhir-akhir ini ya Tuhan. Untuk itu kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa, sehingga Engkau boleh dapat menyelesaikannya ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup dengan tenang, aman, dan damai. Bapa, sebentar kami akan beristirahat, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan enak, dan kami boleh bangun besok pagi dalam tubuh yang sehat dan nyaman. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Demikianlah, Oma Opa, Bapak Ibu, saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Kiranya acara ini boleh terus berlangsung, sehingga iman-iman kami sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia boleh dapat dikuatkan dalam melanjutkan akan hidup kami seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.